Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati, melindungi, memimpin, sehingga semua yang kami persembahkan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara seiman, silahkan dikirimkan kepada kami dan kami akan berusaha menjawabnya untuk menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti sore hari ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Octavia Dwi Kristiana di Purwodadi. Nah saudara, judul renungan singkat sore ini adalah mencermati tentang roh kegelapan. Jadi pertanyaan dari Ibu Octavia Dwi Kristiana di Purwodadi itu mempertanyakan demikian. Ini ada kisahnya lebih dulu. Ada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 saat diadakan doa bersama di rumah almarhum. Ada muda-mudi yang tadinya dikira kecelakaan karena dia meninggal di sebuah jalan sepi di dekat sepeda motornya, lalu dikira kecelakaan gitu. Nah, ketika diadakan doa bersama di tempat almarhumah itu, ada yang kerasukan roh pemudi yang meninggal. Jadi kerasukan mengaku kerasukan dari roh pemudi yang meninggal itu dan menyebut nama pembunuhnya. Jadi baru orang-orang tahu bahwa meninggalnya si pemuda-pemudi ini adalah karena pembunuhan. Ketika diusut, akhirnya pelaku tertangkap. Jadi namanya disebutkan oleh yang kerasukan itu juga. Pertanyaan dari Bu Christine, bagaimana iman Kristiani menyikapi peristiwa ini? Kemudian berikutnya, apakah kematian yang tidak wajar itu rohnya menjadi tidak tenang? Menurut iman Kristiani, hal semacam ini dapat dipercaya atau tidak? Ini pertanyaannya. Nah, kami akan mencoba mencermati pertanyaan ini. Sebagai orang beriman, kita berpatokan kepada firman Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kita tahu, ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita percaya firman Tuhan itu benar dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita kebenaran ilahi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Ibu Christine terutama dan juga saudara sekalian yang mencermati pertanyaan ini membaca pernyataan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Jadi sore hari ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini hanya dalam satu kali jawaban. Jadi akan kami buat bertahap. Nah, sore hari ini kita mencermati tentang adanya roh jahat lebih dulu. Ya. Karena begini, karena manusia pada umumnya itu mengerti adanya roh jahat. Itu ya faktanya kalau ada orang kerasukan. Kalau ada orang kerasukan, terus yang kerasukan itu berkata, aku roh jahat, aku nyawanya si Anu, atau aku berasal dari tempat tertentu dan mengajukan permintaan-permintaan, biasanya seperti itu. Nah, itu orang lalu percaya bahwa ada roh jahat. Nah, tapi bagaimana dengan kita orang beriman? Kita orang beriman mempercayai yang paling benar adalah firman Tuhan. Karena itu pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan
bapa segala dusta. Nah, jadi sekarang kita cermati lebih dulu, ini sebetulnya roh jahat itu ada atau enggak? Ya, Kitab suci menyebutnya ada. Roh jahat itu juga disebut iblis, disebut roh kegelapan, disebut setan, disebut roh penyesat dan seterusnya. Ya, diabolos ya dan seterusnya itu ya. Lucifer, itu jadi sebutannya ada banyak. Nah, dikatakan di sini bahwa iblis itu adalah, roh jahat itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, mari kita mengingat ini di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 yang menyatakan bahwa manusia pertama itu dicobai oleh ular. Jadi rupanya iblis waktu itu menggunakan tubuh ular. Ya. Kemudian mencobai Hawa, dan pada akhirnya Adam juga jatuh dosa sekalian. Jadi itulah pekerjaan iblis yang oleh Tuhan Yesus digarisbawahi sejak awal itu memang ingin membunuh manusia. Jadi kalau dikisahkan lebih lengkap, sebetulnya ini menyangkut bagian-bagian Alkitab yang lain, saudara-saudara, bahwa iblis itu menjadi musuhnya Tuhan. Percaya sesuai dengan iman Kristiani yang menjelaskan melalui firman Tuhan dan banyak diterima dan ditafsirkan banyak orang, bahwa iblis itu tadinya adalah penghulu malaikat. Penghulu malaikat yang kemudian memberontak kepada Tuhan, lalu akhirnya dikutuk oleh Tuhan menjadi roh jahat, dan pada akhirnya nanti roh jahat itu akan dihukum selama-lamanya. Nah, karena itu maka roh jahat itu lalu memusuhi Tuhan dan memusuhi karya Tuhan yang paling mulia. Buatan Tuhan yang paling manusia itu adalah buatan Tuhan yang paling mulia itu adalah manusia. Makanya manusia itu menjadi target utama iblis untuk dibunuh, untuk direkrut sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama dengan dia berada dalam kejahatan. Nah, sehingga dengan berbagai daya upaya, maka setan, iblis, roh jahat atau Lucifer ini, roh kegelapan ini berusaha memperdaya manusia. Nah, itu loh saudara. Ini kita harus memahami dulu dari firman Tuhan. Jadi menyikapi pertanyaan dari Bu Christine mengenai pembunuhan yang terungkap dengan dasar informasi dari orang yang kerasukan setan. Nah, itu nanti kita akan kupas. Nah, tapi bagian yang pertama ini saya ingin mengetengahkan bahwa roh jahat atau roh kegelapan, iblis atau setan itu memang benar-benar ada. Itu ya. Nah, iman Kristen mengakui itu. Nah, ini dulu. Nanti untuk menjawab ini waktunya cukup panjang kalau dalam satu session atau dalam satu doa malam, satu renungan tidak cukup. Nah, bahkan Tuhan Yesus banyak menyebutkan di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengusir setan. Jadi setan itu sekarang ini belum bisa dibunuh. Masih diizinkan Tuhan bersama-sama dengan manusia ada di dunia dan mencobai manusia dan seterusnya. Nah, itu sebabnya maka kita ingat di banyak bagian dari kitab suci, kalau kita ingat kaitannya dengan hal ini, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu dan sebagainya itu. Nah, karena apa? Karena manusia masih diizinkan dicobai oleh iblis seperti itu. Jadi manusia di dunia ini sekarang hanya mau jadi pengikut iblis atau mau jadi pengikutnya Tuhan yang maha benar. Dan untuk membedakan hal itu tidak mudah. Karena rupanya iblis pun juga menciptakan keyakinan-keyakinan yang tidak mudah untuk dibedakan dengan kebenaran. Nah, itu loh saudara. Nah, maka kita harus jeli sebagai orang beriman. Tuhan Yesus bahkan memberikan kuasa kepada murid-muridnya, itu kalau kita baca di Matius pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan Yesus memberi kuasa untuk mengusir setan. Ya, jadi setan itu pembunuh manusia. Makanya kalau ada kepercayaan yang menyatakan bahwa ada setan baik, ada jin baik, dan ada
jin jahat, itu iman Kristiani tidak menyatakan semacam itu. Semua jin atau setan atau iblis atau roh jahat itu semuanya adalah pembunuh manusia. Nah itu, nah sehingga nanti akan kita ketahui kaitannya dengan kerasukan yang membawa terbongkarnya pembunuhan tadi. Kita analisa sesuai dengan firman Tuhan yang ada, bagaimana hal itu bisa terjadi sesuai dengan iman Kristiani, sesuai dengan pertanyaan Ibu Christine. Hanya untuk bagian pertama ini saya ingin menggarisbawahi dulu karena ada aliran yang tidak percaya adanya setan. Loh, iya. Ada aliran yang mempercayai bahwa setan itu tidak ada, gitu. Nah, kitab suci kita menyatakan bahwa roh jahat itu ada. Nah, ini dulu yang harus kita pegang dan harus kita waspadai, seperti itu. Nah, untuk berikutnya tentu saja pembahasan ini akan kita coba untuk lebih rinci lagi memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai keberadaan roh jahat, kaitannya dengan manusia dan bahkan juga nanti kaitannya dengan kerasukan seperti yang dipertanyakan oleh Ibu Christine. Nah, jadi di bagian pertama ini saya ingin menyampaikan nilai dulu. Nilai yang saya sampaikan dari perenungan firman Tuhan Yohanes pasal 8 ayat 44, di mana Tuhan Yesus sendiri menyatakan iblis itu pembunuh manusia. Iblis itu ada dan dia pembunuh manusia. Nilainya adalah demikian. Untuk menjawab pertanyaan Bu Christine, yang pertama harus dipahami bahwa roh jahat itu memang ada dan firman Tuhan menyatakan roh jahat itu adalah pembunuh manusia. Ya, saya ulangi, untuk menjawab pertanyaan Bu Christine, yang pertama harus dipahami bahwa roh jahat itu memang ada dan firman Tuhan menyatakan roh jahat itu adalah pembunuh manusia. Sampai di situ dulu. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara. Kembali kami terus mengingatkan bahwa doa malam dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.